Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Guru. Ada apa ini tumben Nah, kesini? ini Pak, saya pas ada mau curhat sedikit. Mau Ada curhat? beberapa masalah ini Iya, terkait iya. pembelajaran ke anak-anak. Kan sepengetahuan saya jenengan kan ikut guru penggerak. Ya, siapa tahu Iya. kalau ada beberapa mungkin berbagi pengalaman atau berbagi ilmu lah, mungkin kan bisa saling menyelesaikan masalah. Mungkin kalau ada yang bisa jenengan bantu nanti. Begini Pak, ini kan kita sekarang sedang pandemi ini kan sulit anak-anak itu belajar, apalagi sekarang kalau PPKM 4 ini tidak memungkinkan kita luring, juga nggak memungkinkan kita untuk home visit. Sekarang udah boleh semua, jadi full daring semua. Nah ini saya rasakan kok anak-anak itu kayak apa ya, perhatiannya ke materi, terus perhatiannya ke pelajaran itu kok kayak rendah Pak ya. Oh, begitu Kita Pak ya. bisa Iya, iya. Iya. mensiasati atau gimana gitu Pak, mungkin Pak. Iya. Jadi Pak Guru ya. Jadi Pak Guru kesini itu ingin curhat ya dengan saya ya. Jadi dengan pertemuan kecil gini. Iya. Nah, dari pertemuan kecil kita ini yang curhat ini, kira-kira Pak Guru ini ingin mendapatkan apa? Tujuannya apa gitulah. Ya paling tidak masalah saya yang tadi, anak-anak itu yang kalau pembelajaran daring itu kurang aktif, terus kurang responsif, terus kurang kayak kurang perhatian gitu, nanti bisa berubah paling tidak lebih perhatian ke pembelajaran daring lah. Jadi kayaknya pembelajaran itu jadi paling tidak anak-anak dapat belajar dengan baik lah, walaupun secara daring begitu Pak maksud saya. Iya Pak. Terkait perhatian ini Pak ya. Jadi sebetulnya kan Pak Guru merasa bahwa anak-anak ini kurang perhatian begitu Pak ya. Kurang perhatian ke pembelajaran daring, Ke pembelajaran tugasnya, daring. ya ke penjelasannya itu kayak nggak diperhatikan gitu Pak. Kira-kira yang diinginkan, maksudnya yang diinginkan jenengan, yang dimaksud anak-anak perhatian itu, perhatiannya itu bagaimana Pak? Ya dalam hal ini misalnya ada anak sekarang, misalnya kan saya kan pakai WA ini, pakai WhatsApp, soalnya kan hampir semuanya kalau WA kan sekarang punya semua. Iya. Jadi saya pilih agak praktisnya aja pakai WA. Nah sekarang persiapan ya, 15 menit lagi kita pelajaran. Nah silakan, misalkan sarapan, pembiasaan tuh ya, saya suruh mereka itu untuk menyanyikan lagu wajib mungkin setiap hari, tapi bergantian. Kadang-kadang saya suruh membaca ayat pendek, soalnya pembiasaan supaya mereka ada sifat religi. Biasanya kan kalau di aspek yang kita nilai di rapot itu kan ada aspek spiritual. Nah itu yang saya tekankan di situ. Jadi ketika mereka mau pembelajaran, pembiasaannya itu ditutup dengan doa, baru nanti jam 7 mulai gitu. Nah mulai itu saya bukan gini. Ternyata ketika saya suruh absen, suruh apa itu, kadang-kadang yang absen ketika jamnya itu kan saya suruh absen jam 7 atau jam saya suruh absen. Itu kadang-kadang dari 24 anak di kelas saya itu yang absen cuma sekitar 10 orang Pak. Hampir tiap hari seperti itu. Iya. 10 orang. Nanti jam berapa lagi gitu, maaf Pak saya telat gitu. Saya absen telat, sudah jam 9, sudah lewat jamnya, sudah ganti ke pelajaran lain, kadang begitu Pak. Iya, sebetulnya ya bagus sudah Pak Dharma sudah menerapkan dan juga mengimplementasikan kompetensi-kompetensi yang ada di kurikulum 13 berarti Pak ya. Seperti tadi kan spiritual, lalu juga kan ada sosial, ya. kemudian kompetensi pengetahuan,
dan keterampilan. Ini sudah bagus Pak. Tapi terkait dengan masalah jenengan yang murid dirasa kurang memperhatikan lah, istilahnya pada pembelajaran daring. Ini kalau kemarin Pak, waktu ada kesempatan PTMT terbatas tatap muka itu bagaimana anak-anak Pak? Kalau waktu kemarin itu bisa mendatangkan anak ke sekolah Pak ya, seingat saya itu anak-anak antusias itu Pak. Jadi ketika ada tugas itu ya mereka misalkan, anak kita sekarang pelajaran misalkan matematika ya, hari ini kita belajar pecahan, kemudian saya menerangkan materi, saya putarkan di tempat saya ada smart TV Pak. Dibelikan sama sama bu kepala sekolah yang baru. Bagus sekali. Itu kemudian saya setelkan itu ya, kita dari YouTube cara untuk mereka tuh buat yang semua Pak. Jadi mereka tuh konsentrasi. Jadi kalaupun ada temannya yang rame Pak, bahkan biasanya waduh itu memperhatikan Pak, kayak gini, ini semuanya memperhatikan gitu. Dan ketika anak kalian ini ada misalkan sudah paham ya tadi, sudah Pak, kalau sudah paham coba ini bagaimana cara menyelesaikannya ini, itu mereka hampir 80% bisa Pak. Dan ketika ada tugas juga langsung dikumpulkan. Tapi kenapa sekarang tuh kok ketika daring itu kok mereka jadi kayak nggak responsif seperti itu gitu loh Pak. Mungkin apa pengaruhnya pandemi ini atau apa, saya kurang. Iya. Jadi waktu pertemuan tatap muka terbatas itu anak-anak antusias dan perhatian Pak ya? Iya, saya pikir seperti itu ya. Bisa dikatakan persentasenya ya 80-90 lah. Jadi bisa dikatakan mayoritas Pak. Mayoritas sudah fokus dengan itu, dengan pelajaran yang disampaikan di pembelajaran itu Pak. Iya. Sedangkan pada yang tadi PTMT dimasukkan itu antusias, sedangkan pada saat luring Anda menggunakan media modanya WA tadi kurang perhatian begitu Pak ya? Sepertinya begitu Pak. Ini menurut Anda saja Pak, menurut jenengan saja. Kira-kira apa sih perbedaannya pada waktu jenengan itu mengajar di daring lewat WA dan pada saat Anda mengajar di kelas yang PTMT tadi? Apa kira-kira perbedaannya selain tatap muka dan tidak tatap muka, apa perbedaannya? Mungkin sih kalau sepengetahuan saya, kalau mereka bisa masuk itu kan kayaknya kita bisa, walaupun mungkin saya tidak menyampaikan materi, mereka ke depan, saya kadang belajar ke belakang untuk anak-anak melihat, tapi kan ada mungkin semacam interaksi lah dengan mereka. Mungkin kan mereka bisa melihat saya, walaupun saya tidak menyampaikan materi kan saya bisa melihat saya, bisa kayak diperhatikan lebih gitu loh dari gurunya. Mungkin itu Pak, daripada kalau sekarang kan mungkin saya tidak bisa seperti itu mungkin Pak. Mungkin itu sehingga anak-anak itu kayak, oh Pak guru tidak ada wes, kok wes, mungkin gitu di pikirannya anak-anak, mungkin seperti itu. Tapi saya juga belum tanya juga, soalnya ini belum bisa tanya karena mulai masuk ajaran baru sampai sekarang mereka tidak bisa ketemu dengan anak-anak ini karena tidak boleh, karena kita di PPKM level 4 sekarang, jadi kan tidak bisa bertemu dengan anak-anak gitu Pak kayaknya. Oh iya, kalau boleh saya garis bawahi dari cerita Pak Dharma tadi, sebenarnya perhatian anak-anak itu kalau dari cerita jenengan ya tadi, saya garis bawahi interaksi Pak ya, jadi ya kayaknya begitu Pak, interaksinya itu yang kurang. Apa mungkin karena saya hanya pakai WA saja, sehingga kan kalau WA itu kan komunikasinya kan kayak ya memang dua arah, tapi kan tidak bisa secara interaktif. Mungkin apa itu Pak ya, sehingga anak-anak itu kayak kurang antusias gitu dengan pelajaran daring ini mungkin ya. Iya. Karena memang saya full pakai WA ya karena kemarin di tempat saya hampir semuanya menggunakan itu dan hampir semua wali murid menggunakan WA, sehingga ya karena mereka kadang-kadang HP-nya juga tidak semuanya punya HP, jadi nggak bisa. Jadi saya pilih yang praktis begitu Pak kemarin. Sedianya begitu. Sedianya begitu ya. Bagus sekali ini Pak. Jenengan sebenarnya juga sudah mengupayakan ya. Tapi terkait daring ini, kira-kira Pak, selain WA, kan tadi menurut jenengan juga WA itu ya memang komunikasi ya, tapi mungkin interaktifnya
kurang Ya, seperti yang jenengan kurang. katakan tadi. Nah, kira-kira memakai apa Pak ya? Maksudnya aplikasi apa yang kira-kira bisa memfasilitasi jenengan dalam mengajar, tapi interaktifnya dapat. Kira-kira apa saja Pak? Mungkin sih setahu saya karena beberapa kali kan juga ada pelatihan tuh lewat Zoom, ada lewat Meet, itu kayaknya bisa Pak pakai itu. Tapi Meet. ini masih angan-angan ya. Mungkin Ya. mungkin bisa pakai itu mungkin Pak. Anu, Saya coba. Meet Google itu Pak. Iya, Google Meet sama Zoom. Ya, mungkin itu Pak. Karena beberapa pertemuan kok sepertinya bahkan kemarin waktu ada upacara bendera itu Pak, Ya. itu juga kita kan disarankan juga ikut di Zoom kemarin kan. Ya, mungkin aja kalau itu bisa kita aplikasikan ke anak-anak mungkin interaktifnya dapat mungkin Pak. Oh iya Pak. Ya bagus sekali Pak, itu berarti jenengan juga sudah memahami berbagai macam aplikasi dan juga serta kelemahan dan kelebihannya Pak ya berarti ya. Iya. Dan saya harus ingat tuh kalau coba. Ya. iya. Jadi sudah menentukan Pak kira-kira untuk ke depan ini jenengan akan memakai aplikasi apa Ya, kira-kira? rencananya sih mungkin sekarang kan kemarin tuh saya baca-baca di Jenengan kan sudah paham berbagai aplikasi ya Pak. Jadi kira-kira sudah menentukan aplikasi apa yang akan jenengan gunakan untuk selanjutnya. Oke, ya kalau menurut saya sih karena tadi kita sudah pakai WA Pak ya, jadi tetap WA kita pakai sebagai mungkin pembukaan atau mungkin, tapi kita kombinasikan mungkin Pak, kita kombinasikan dengan media lain, mungkin kita bisa pakai Zoom, bisa pakai Meet mungkin. Jadi setelah periodik kita pakai Zoom, kita pakai Meet, atau mungkin kita juga kalau misalkan itu kesulitan, mungkin kita bisa mencoba ya WA-nya kita maksimalkan, mungkin kita bisa pakai video call lewat WA atau juga bisa pakai aplikasi yang lain tadi Meet sama Zoom tadi kita gabungkan dengan ini. Setelah WA ada pemberitahuan mungkin nanti 5, 10 atau 15 menit lah, karena biasanya kalau Meet sama Zoom kan terkendala kuota Pak. Nah, sedangkan sekarang Iya. banyak dari wali murid kami itu yang pekerjaan itu serabutan, jadi kalau pas ada tebang ada apa kayak gitu uangnya mengalir kan tiap hari kerja, tapi kalau pas kadang-kadang sudah habis itunya kayaknya untuk makan aja juga harus mencari Pak, jadi kita harus Iya. bijak juga kayaknya. Iya, Jadi iya. ya tetap kita pakai WA tapi nanti mungkin kita selingi dengan Meet atau Zoom. Nah, Iya. menyesuaikan dengan kondisi juga Pak, kayaknya seperti itu. Iya Pak, jadi bagus sekali Pak kalau dikombinasikan. Ternyata jenengan ini juga memikirkan, selain memikirkan interaksinya tadi juga memikirkan tentang kuotanya anak-anak begitu Pak ya. Ya, Jadi ya. biar tidak timbul masalah baru Ya. begitu. Ya jadi dikombinasikan dengan Google Meet ya berarti. Saya rasa begitu. Iya. Kayaknya bagus dengan Google Meet atau dengan Zoom, nanti kita lihat kita lihat kondisinya seperti apa, nanti anak-anak bisa mengikuti apa tidak, kita coba. Ya. Dan rencananya ini akan jenengan mulai kapan Pak ini Pak? Ya mungkin sepatnya Pak, mungkin besok atau lusa, karena besok masih pelajaran agama sama pelajaran seni budaya. Jadi saya ada jam lagi itu kayaknya lusa. Ya mungkin besok akan saya umumkan, kan saya kan wali kelas, jadi saya umumkan dulu anak-anak mungkin besok kita coba pakai aplikasi ini ya supaya nanti Pak Guru bisa melihat kalian dan kan bisa bertemu saya itu. Jadi kan anak-anak mungkin ada timbul, oh iya kita bisa tetap muka walaupun secara virtual. Nah mungkin itu lusa bisa kita coba Pak. Iya. Nanti kita coba dulu. Ya bagus sekali Pak. Dan kira-kira Pak ini jenengan itu dalam melakukan ini merubah kebiasaan tadi yang hanya full dari WA kemudian menjadi WA yang dikombinasikan dengan Google Meet, ini kira-kira jenengan membutuhkan bantuan apa tidak ini? Sangat Pak, sangat butuh bantuan sekali. Paling tidak yang paling utama adalah dari kepala sekolah. Kita harus izin dulu. Kalau nanti kepala sekolah memberikan lampu hijau ya kita jalan. Tapi kalau masih lampu kuning ya masih mungkin kita jadikan rencana atau PR. Tapi saya yakin karena kepala sekolah saya ini kepala sekolah baru,
beliau juga punya pikiran yang maju dan progresif, saya yakin akan mendukung. Yang lain rekan guru, jadi di kelas sebelah saya kan paralel kelasnya, ya terutama kelas yang bersebelahan dengan saya yaitu kelas 5A itu nanti harus juga saya dapatkan dukungannya. Juga teman-teman yang lain dalam satu sekolah itu paling tidak. Dan tidak kalah pentingnya juga dukungan dari orang tua. Jadi nanti saya mungkin akan menghubungi dulu orang tuanya. Baik itu pertemuan saya datangi mungkin, atau mungkin kan ada beberapa yang jadi tetangga saya nanti sampaikan, nanti kita gini-gini ya, omongan dalam artian omongan santai lah dengan orang tua. Karena nanti supaya pelajarannya bagus, nanti kita rencana pakai ini. Mungkin nanti orang tua bisa mensupport anaknya supaya tidak, oh iya Ling kok ini. Jadi ketika nanti saya sampaikan, terus ada dukungan dari orang tua, oh iya Ling nanti kok Pak Guru sudah, nah itu nanti mungkin lebih bagus hasilnya. Oh iya Pak, bagus sekali nih. Jadi Bapak akan pertama menghubungi kepala sekolah, kemudian juga sharing dengan Bapak Ibu guru, teman sejawat, kemudian menghubungi orang tua. Ya. Begitu Pak ya. Rencananya begitu Pak, iya. Supaya langkahnya bisa sinergis dan bisa berhasil Pak. Ya mantap sekali nih Pak. Menurut saya langkah yang akan jenengan itu sudah runtut, juga prosedural, juga secara norma tidak melanggar gitu ya. Saya rasa rencana Anda ini harus segera Pak dilakukan. Saya mendukung penuh Pak. Iya, insya Allah dalam waktu dekat lusa akan saya komunikasikan dengan ibu kepala sekolah, karena kepala sekolah saya yang baru ibu kepala sekolah, yang dulu bapak kepala sekolah, supaya cepat-cepat dapat izin dan bisa segera dieksekusi Pak. Seperti itu rencananya Pak. Iya. Jadi gini Pak, jenengan juga kalau sudah seperti ini itu untuk matur ke Bapak Ibu kepala sekolah juga mungkin loh Pak, sama seperti tadi itu jenengan ada bantuannya gitu loh untuk matur, apa mungkin maturnya itu melalui komunikasi langsung kah, atau ada rapat keluarga khusus untuk membahas itu, jadi nanti jenengan bisa menyampaikan permasalahan jenengan seperti itu. Karena mungkin ini juga bukan masalah saya saja, cuma mungkin pas saya yang menyampaikan, jadi nanti mungkin saya pertama akan berkomunikasi secara khusus dengan ibu kepala sekolah dulu, matur dulu, mungkin saya berencana akan menemui beliau di ruangannya. Nah biasanya beliau itu responsif, jadi kalau misalkan ada permasalahan atau apa gitu, biasanya ayo udah besok lusa kita rapat. Nah kalau rapat itu mungkin nanti bisa langsung dimusyawarahkan dengan rekan-rekan yang lain seperti itu. Jadi saya yakin biasanya beberapa kali kemarin saja ketika membutuhkan alat olahraga itu, kemudian ada bapak olahraga waktu itu, bapak guru olahraga maksud saya, bilang ke bu sekolah, kemudian ya udah besok atau lusa kita rapatkan ini, saya pas ada acara. Nah gitu langsung dieksekusi. Jadi saya yakin ketika saya nanti menyampaikan keluh kesah ini, setelah ditampung kemudian pasti akan ada solusi dan nanti pasti akan ada rapat untuk melegalkan. Nah gitu Pak, saya yakin. Jadi ini sudah mantap sekali Pak ya. Jadi insya Allah begitu Pak. Yakin sekali bahwa rencana dan langkah-langkah jenengan ini akan lancar begitu ya, mulai dari Pak. Awal. Kita harus yakin dulu. Iya, saya suka ini semangat jenengan Pak kalau begini. Semoga saja bisa menular ke anak-anak supaya mereka semangat belajar Pak. Soalnya ya kalau pandemi seperti ini mesti seperti kata orang itu, semangat itu kadang tinggi kadang rendah seperti itu Pak. Karena ya nggak untuk kemungkinan, karena ya sudah banyak yang sakit, kadang banyak berita yang asli yang hoax campur, jadi anak-anak kadang juga simpang siur gitu Pak. Jadi ya semoga aja anak-anak kedepannya dengan adanya perubahan dalam pelajaran secara daring yang dikombinasikan ini, saya berharap anak-anak bisa aktif dan bisa responsif lagi dalam pembelajaran. Begitu Pak. Iya Pak. Ya, alhamdulillah Pak, bincang-bincang kita ini sudah
menemukan solusi Pak ya. Iya, menurut sudah jenengan. ada titik terang dan sudah ada inspirasi dari jenengan. Bukan dari saya Pak, dari jenengan sendiri kok. Enggak. Kalau tidak berbicara dengan jenengan mungkin solusi itu tidak keluar gitu Pak. Jadi kan ini sudah dan ini sudah mau masuk lagi kayaknya saya Iya. ada pekerjaan lagi di kantor. Iya Pak. Saya kok mau pamit dulu. Nggih, Tidak nggih. mengganggu jenengan Monggo. juga ini. Nggih. Saya pamit dulu. Terima kasih ya Pak. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.